Hai Leo, selamat datang di Fortune Star 222. Nama gue Lucky. Gue siap bacain uh, zodiak kalian ya untuk mid Juli ini, dan menyambut New Moon in Cancer, bulan baru di Cancer. Oke. Seperti biasa, untuk kamu semua yang punya Leo di birth chart kamu, pesan ini bisa untuk kamu, oke. Dan untuk cross watcher semua yang punya koneksi berurusan dengan seorang Leo dan tertarik dengan Leo, kalian juga welcome untuk join ya. Mungkin pesan ini untuk kalian juga, karena energi itu bisa ketukar ya, tergantung intensitas dari koneksi kalian, oke. Nah, bacaan ini adalah general dan timeless. General artinya nggak ada nama kamu di sini, cuman ada nama Leo, oke. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai, oke. Kalau nggak, memang benar-benar nggak sesuai, tolong lihat, coba dicek ya, moon sign, rising atau ascendant sign, Jupiter atau Venus sign kalian, bahkan sampai ke North Node juga silahkan. Kali-kali aja di antara semua sign itu lebih mempresentasikan energi kalian lebih sesuai gitu di saat ini gitu, oke. Kalau kalian nggak tahu birth chart kalian, di box deskripsi gue ada link, tinggal diklik, isi data-data kalian dan kalian akan punya birth chart kalian. Di save, jangan lupa. Karena kalau mau nonton di channel gua, itu birth chart bakalan kepake terus. Dan kalian pelan-pelan akan jadi hafal dan tahu lebih detail tentang diri kalian sendiri. Oke. Itu sangat membantu loh. Oke. Timeless karena kapanpun, walaupun ini ada datanya, maksudnya ada tanggalnya. Kapanpun kalian terpikat untuk melihat video ini, artinya memang energi kalian yang menarik dan itu pasti pas waktunya untuk kalian tonton, oke? Gue cuman mau ngingetin kalau gue gak akan berpihak antara kamu dan dia ya, kamu dan siapapun juga. Gue cuma membaca energi yang keluar dan yang tersirat dari insting gue sendiri juga, oke. Jadi gue cuma bertanggung jawab apapun yang akan gue dari apapun yang gue ucapkan. Gue nggak akan bertanggung jawab untuk apapun yang kalian mengerti. Persepsi kita semua bisa berubah dan berbeda, oke, berdasarkan situasi dan pengalamannya masing-masing. Alright, di bacaan ini gue akan mulai dengan mystical wisdom ya, oracle card, untuk mendapatkan tema secara keseluruhan bacaan kalian di bulan Juli ini. Terus dengan tarot gue akan buka dengan simple Celtic cross, dan gue tutup dengan apa rintangan kalian dan anugerah buat kalian di bulan Juli ini. Dan terakhir gue akan tarik oracle card dari goddess guidance ya, untuk mendapatkan nasihat untuk kalian bulan Juni ini, oke, dari semesta. Right? Now, let's go. Oh ya, untuk kamu yang baru join atau kamu yang baru pertama kali di sini, kalau emang suka gaya gua baca, jangan lupa untuk subscribe ya. Untuk yang emang udah di channel gua, makasih, like, subscribe, share, sama donasi dan semua karma baiknya, oke? Leo, what do you have? Ada apa dengan kamu? Resilience. Rise above tribulations. Resilience artinya tabah, tegar ya, untuk, dan kalian harus bisa berdiri bahkan
over, mengatasi apapun challenge, apapun dramanya, apapun masalahnya dan apapun dramanya. Tegar, tabah, dan kuat. Maaf ya refleksinya. Oke. Gambarnya. Gue akan pakai ini ya. Simple Celtic Cross Leo. New love, Leo. By the way, New Moon in Cancer, bulan baru di Cancer itu ada di rumah ke-12 kamu ya. Supaya kalian gak bingung ya. Kalau gue ngomong rumah ke-12, 1 sampai 12 itu artinya adalah rumah dari ke-12 konstelasi bintang. Oke. Artinya dari rumah 1 itu berangkat dari Aries, rumah ke-12 terakhir adalah Pisces. Oke. Dan semua rumah itu punya karakter dari setiap bintangnya. Oke. Nah, Cancer itu ada di rumah ke-12 kamu. Oke. Artinya rumah ke-12 kamu itu lagi disinari oleh matahari. Dan tahu dong kalau bulan itu merefleksikan sinar dari yang gelap dibawa ke terang. Okay. Dan rumah ke-12 itu semuanya tentang goals ya, tentang mimpi, tentang alam bawah sadar, tentang self sabotage, tentang rahasia-rahasia kamu, tentang karma kamu. Dan rumah ke-12 itu juga tentang ending dan closure, tentang healing ya. Tentang mimpi-mimpi kamu, idealisme kamu, sampai rahasia-rahasia kamu juga akan diterangin. Dan di situ ada ending, ada beginning. Dan new moon, bulan baru biasanya akan ada sesuatu yang baru. Kita akan memulai sesuatu yang baru maksudnya. Masalahnya adalah ya, Saturn ada di rumah ke-6 kamu. Planet Saturn itu apa sih? Ya. Planet Saturn itu karakternya adalah semua tentang dunia material ini. Tentang status kita, tentang struktur kita, tentang fondasi kita, tentang dia selalu menuntut self discipline, self reliance, self responsible, menjadi orang yang bisa accountable tuh apa ya? Bisa diperhitungkan ya. Determine itu Saturn. Jadi apapun yang akan kamu mulai gitu, apapun yang kamu, karena new moon di Cancer ya, itu nanti akan ada resistensi dari rumah ke-6 kamu, dari Saturn ya, yang membuat apapun yang akan kamu mulai itu menjadi agak lebih berat dan lebih akan banyak ada rintangan-rintangan, resistensi dari masalah kesehatan, masalah bagaimana kamu memanage, menginvestasi waktu kamu ya, dan bagaimana kamu memberi servis, memberi pelayanan terhadap orang lain, dan bagaimana kamu menganalisa, karena rumah 6 itu tentang kesehari-harian kamu, day to day activity. Oh, kenapa gue potong lagi ya? Udah ya tadi ya. Oke. Jantung dari bacaan kamu ya, pusat dari bacaan kamu adalah King of Pentacles. Ini energinya Earth sign
Capricorn, Taurus, atau Virgo. Tapi secara personal buat gue ini Taurus. Oke. Rintangan kamu atau tantangan kamu, Justice. Ini energi Libra. Fondasi kamu, The Hermit. Ya. Natural rumah, dia yang punya rumah 6. Hermit itu energinya Virgo. Oke. Meditasi, ghosting, tidak ada komunikasi. Yang baru saja lewat, The Star, healing, ya. Harapan yang terwujud, mimpi yang terwujud. Itu energinya Aquarius. Fokus kamu, The Lovers. Semuanya magic, semuanya major arcana ini. Wow, ini energinya Gemini ya. Merkuri dan Venus lagi direct ya. Merkuri dan Venus itu lagi direct di Cancer. Oke. Berarti di rumah 12 kamu. Jadi Merkuri itu masalah komunikasi dan persepsi kita. Venus itu tentang harmoni, value, juga termasuk money, dan yang pasti relationship. Ya, apapun relationshipnya, entah itu teman, entah itu saudara, entah itu kakak adik, entah itu ayah ibu, orang tua, ya, sampai ke pacar, suami, istri, whatever, spouse. Outcome, kartu kamu dong, The Strength. Keren oleh. Keren oleh. Energi secara keseluruhan, Knight of Wands. Wanderer, traveler, tapi juga player. Ini energi Sagittarius. Oke, kita mulai. Kayaknya gue bergairah bergairah untuk membacanya. Apa kalian Leo sangat bergairah? Memang dari sononya kan. Oke. Knight of Wands, energi Sagittarius. Sagittarius itu ada di rumah Aquarius, Capricorn, Sex. Rumah kelima. Rumah kelima itu ya adalah rumah bersenang-senang. House of Pleasure. Rumah bersenang-senang artinya di situ ada romance, ada love affairs, ya, ada self expression, bagaimana kita mengekspresikan diri kita, ada drama, ada ada kreativitas kita, ada juga jiwa kekanak-kanakan atau bahkan immature ya, tidak dewasa. Ada masalah fertilitas, dan playful. Ini energinya player. Kenapa? Karena dia suka come and go, seenaknya, in and out, seenaknya. Ya namanya juga traveler ya kan, selalu ingin mencapai ke destinasi berikutnya. Oke. Sagittarius itu karakternya adalah sama seperti kalian yang penuh dengan passion ya, penuh semangat, selalu ingin mencoba segala sesuatu, self confidence, percaya diri yang kuat. Kalau Sagittarius itu lebih ke dia ingin belajar banyak hal, dia ingin banyak workshop dan segala macamnya gitu. Dia ingin belajar banyak hal gitu.
Tapi Sagittarius itu juga dia hold beliefs-nya ya, karena Sagittarius itu karakternya tentang foreign juga, law, hukum, agama, wisdom, filosofi, dan travel itu pasti. Oke. Oke. Anyway, ya. Jadi artinya gini, kalian ada yang berhubungan atau berinteraksi dengan Sagittarius, atau ya itu energi tentang how player, ada yang player di sini gitu. Entah si dia atau kamu lebih tahu sendiri situasi kamu. Oke. Di sini ada yang player yang jelas. Oke. Atau traveler. Yang jelas dia nggak akan pernah capek belajar. Ini jantung bacaan dari kamu adalah King of Pentacles. King of Pentacles itu biasa dia karakternya dia grounded ya. Dia sangat bijaksana dalam finansial dan sangat bertanggung jawab dengan segala tindak tanduknya. Bertanggung jawab, dewasa dalam menggunakan secara finansial pun ya, dia bertanggung jawab dan dia mampu mengkalkulasi. Dia punya struktur yang kuat, dan biasanya dia wealth, artinya kaya. Taurus itu ada di, mungkin ada beberapa dari kalian ada yang berurusan dengan seorang Taurus ya, tapi ini energinya Taurus itu ada di rumah ke-10 kalian. Rumah ke-10 itu tentang rumah status ya, tentang status sosial, status kalian, tentang reputasi kalian, tentang public image kalian, tentang long term goal kalian, juga tentang karir kalian dan maskulinitas, bagaimana praktik sehari-harian kalian. Oke. Dan mungkin ada yang punya masalah dengan orang tua atau seorang ayah ya, atau anak. Yang jelas ini tentang masculine side kita ya, tentang yang, the yang side kita. Bagaimana kita underline gitu, bagaimana kita fokus terhadap sisi maskulin kita. Bagaimana kita memperhatikan dan taking care itu gitu. Sebagai energi kamu total, oke? Atau kamu di sini lagi menjaga ya. Ini sepertinya energi kamu sendiri gitu loh. Ini energi kamu sendiri dalam menjaga stabilitas dari situasi kamu. Kamu lagi concern di hal-hal yang tadi gue sebutin gitu. Atau ya memang beberapa dari kamu berhubungan dengan seorang Taurus atau Capricorn atau secara general ya, atau Virgo. Yang jelas dia sangat grounded, sangat napak kakinya gitu loh. Dan dia atau memang mungkin banyak dari kalian juga nggak ada yang nggak tahu kan birth chartnya si dia gitu kan ya. Tantangan kamu, rintangan kamu adalah justice. Sesuatu harus fair. Kamu harus membuat fair karena tidak fair.
Ya, sesuatu hal, suatu situasi, suatu keadaan yang tidak fair, yang tidak just, yang nggak balance, ya, yang nggak seimbang, itu harus seimbang, harus diseimbangkan. Sekarang rintangan dan tantangan kamu adalah bagaimana membuat sesuatu itu seimbang, entah secara maskulin dan feminin kamu, karena Cancer, kita di musim Cancer nih ya, apalagi setelah lagi new moon in Cancer, itu semua tentang emosional, itu tentang yin, the yin side kita, tentang femininnya kita, ya, tentang emosional kita dan bagaimana kita memperhatikan diri kita sendiri dan menjaga diri kita sendiri, self care, ya. Itu juga bisa mungkin karena kita harus menyeimbangkan yin dan yang kita, ya, apart dari apapun kondisinya di luar kita, oke. Okay? By the way, ini energi Libra, ya. Libra itu ada di rumah ketiga kalian. Rumah ketiga kalian itu tentang komunikasi, tentang persepsi, dan cara berpikir kalian, ya, dan juga tentang sibling, saudara-saudara kalian, relatif, ya, juga tentang sekitar, tetangga kita, dan early education itu maksudnya semua pemahaman, pengetahuan, dan cara kita memandang bagaimana kita dididik dari kita kecil sampai sekarang. Karena di rumah ketiga itu adalah kita diminta untuk belajar lebih dan memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Oke. Okay. Itu Mercury itu yang govern rumah ketiga. Oke. Okay. Dan di situ harus ada balance. Dengan bagaimana kamu melihat, cara kamu melihat sesuatu hal, dan bagaimana cara kamu melihat dulu, kemarin, atau sekarang. Kita semua selalu berubah tiap hari, ya, mungkin kita nggak sadari itu. Oke. Okay. Sekarang mungkin kamu malah merasa itu itu nggak bener ya. Oh ternyata itu begini ya, ternyata begitu ya. Itu kan suatu kesadaran yang kita pahamin perharinya tanpa kita sadarin sebenarnya gitu. Jadi kita belajar karena energi itu spiral ya. Kita selalu mempelajari hal yang sama tetapi mendapat pemahaman yang selalu berbeda di setiap kalinya. Oke? Okay? Dan juga komunikasi kita juga harus balance. Ntar lagi masuk ke sini ya. Ini fondasi kamu nih. Komunikasi kita harus balance. Dalam arti balance itu kan apa yang kita terima dan apa yang kita keluar, apa yang kita berikan, ya. Itu juga harus balance dalam arti di sini lebih ke, buat gue ya, lebih ke energi dan waktu kita. Karena semuanya ini kalau gue dari gue ya, semua yang ada di luar ya, semua yang ada di luar itu adalah proyeksi dari apa yang ada dari dalam kita. Ada sesuatu yang kita nggak suka, kita melihat atau mengalami sesuatu hal yang kita tidak suka, itu adalah satu chance, satu kesempatan untuk kita melihat lagi ke dalam kita, kenapa gue gak suka, apa yang membuat gue gak suka. Menganalisa hal itu, kita menjadi memahami dan mengenali diri kita lebih dalam. Gak apa-apa gak suka gitu, gak apa-apa juga, gak perlu juga ngejudge gitu kan. Cukup mengerti, memahami kenapa. Karena di saat kita tidak menyukai sesuatu hal karena kita tidak tahu, karena kita tidak paham, artinya kita sudah menghakimi sesuatu yang kita tidak tahu. Gitu. Itu namanya prejudgment. Right? Gitu. Karena semua itu men-challenge kita untuk lebih
dewasa, lebih mengenal diri kita sendiri dan bagaimana kita akhirnya bisa mampu memahami orang itu atau situasi dan keadaan kita sehingga kita bisa mengatasi apapun masalahnya. Entah kita suka atau enggak, ya. Tapi yang pertama kita adalah memahami dan mengerti. Kenapa kita nggak suka? Kenapa kita suka? Ya. Kalaupun kita nggak paham-paham nih, ya, berarti ada salah cara, ada salah, bukan salah, ada soalnya gue nggak percaya akan salah. Berarti kita masih kurang fokus dalam memahami atau kita karena gini, jawaban buat gue itu nggak jauh lebih penting daripada pertanyaan. Bahkan menurut gue jauh lebih penting pertanyaan daripada jawaban. Bagaimana kita mempertanyakan segala sesuatunya, ya, yang kemudian membuat kita lebih mengasah cara kita berpikir dan memahami diri sendiri, ya. Dan jangan pernah capek untuk bertanya. Gue nyeleneh banget sih. Oke, maaf kalau gue nyeloteh terlalu banyak. Nyeleneh jauh. Whatever, ya kan. Sekarang ya gitulah, kalau di channel gue kadang-kadang suka gitu. Fondasi kamu The Hermit. Ini The Hermit itu petapa. Dia suka mengisolasi diri untuk mempertanyakan dan mencari jawaban dari dalam dirinya sendiri. Ini salah satu metode yang paling tepat di saat kita kebingungan, di saat kita kesusahan, di saat kita mendapatkan banyak cobaan. Karena jiwa kita kaya raya, jiwa kita tahu akan segala hal, jiwa kita umurnya udah berjutaan tahun mungkin, menyimpan memori yang kita bahkan tidak tahu. Bertanya ke dalam jiwa kita itu hal yang paling bijak lah gitu, karena yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang menjalani hidup kita itu adalah diri kita dan jiwa kita. Oke. Jadi ngapain kita tanya orang lain? Kenapa kita harus mencari jawaban di luar gitu. Dan seperti kata siapa ya, gue lupa, ada pepatah bilang, ya, di mana-mana yang namanya di saat kalian lagi banyak cobaan, kalian selalu menanyakan di mana Tuhan. Oke. Dan seperti halnya semua guru atau profesor, mereka akan selalu diam di saat ujian. Diam, hening, dan di dalam hening akan selalu ada jawaban. Jawabannya banyak, bahkan variasi, kita malah jadi lebih kreatif. Ini energi Virgo by the way, ya. Virgo itu buat kalian ada di rumah kedua. Rumah kedua itu ada di tentang money, income, ya. Etik kalian dalam bekerja, values kalian, nilai-nilai yang kalian pegang, material possession artinya harta benda kalian, oke. Dan prioritas kalian. Apa yang kalian pegang? Yang apa maksudnya pegang itu pedoman, ya. Apa yang kalian pikir sesuatu hal itu bernilai buat kamu, buat kalian. Right? Dan ini artinya ghosting. Ghosting itu tidak ada komunikasi di saat kalian mengisolasi diri. Mungkin kalian sudah cukup lama diam,
tidak berkomunikasi dengan orang lain atau dengan seseorang atau dengan si dia, ya kan? Kamu membatasi konektivitas dengan dunia luar, termasuk komunikasi, karena Virgo pun di bawah Merkuri, ya. Bedanya Merkurinya Virgo dan Merkurinya Gemini, karena kita ntar akan nyampe ke Gemini juga, makanya gue sekarang ngomong ini. Karena bedanya Merkurinya Virgo sama Merkurinya Gemini itu chatty. Dia sangat komunikatif dengan orang luar. Walaupun Gemini dan Virgo adalah mutable signs, ya, artinya mereka emang mereka sangat adaptable. Sagittarius pun mutable sign, ya, sangat adaptable. Mereka sangat sociable. Bedanya si Virgo ini, dia komunikasinya ke dalam, dia nggak banyak ngomong, dia selalu menganalisa ke dalam, memprosesnya sendiri. Self talknya Virgo gitu, karena dia tidak mengomunikasikan segala sesuatunya, gitu. Dicerna, dimakan semuanya sendiri untuk dia doangan, ya kan? Dia nggak berbagi. Kalau Gemini murah hati, dia nge-share semuanya, termasuk persepsi yang ada, yang ditangkap sama dia langsung di-share sama dia, walaupun dia sendiri masih belum pegang mana yang buat dia, gitu. Jadi kesannya si Gemini ini pelin-pelan, gitu kesannya. Oke. Walaupun selalu dibilang dengan twins itu dibilang double personality, walaupun memang ada duality di situ, ya, tapi itu juga buat gue artinya sesama, brotherhoods. Ini major arcana semua kecuali King of Pentacles lo bacaan lo, gila. Something big happen, gitu. Dan yang baru saja lewat adalah The Star. Ini healing, ya. Lihat nggak? Cupsnya, ya, cangkirnya itu dibuang airnya, dikosongin katanya. Buat gue ini purging card, artinya muntahin semua emosi, karena air itu adalah emosi. Water sign kan, water itu adalah emosional, itu ditumpahin semua, purging, ya. Karena star itu adalah healing. Aquarius itu energinya healing, ini energinya Aquarius, healing dan penuh harapan, dan yang artinya juga harapan yang terwujud. Relax gitu rasanya, tiba-tiba energi gue tuh gitu. Gitu. Ini juga healing, ya. Ini juga healing, tapi ini lebih ke mencari pencerahan, ya. Ini lebih mencari pencerahan. Kalau ini emang purging, artinya muntahin semua. Aquarius itu adalah di rumah ketujuh kalian. Rumah ketujuh kalian itu adalah relationship, pernikahan, kontrak, business partner, ya. Semua yang berhubungan dengan relationship dan partnership itu di rumah ketujuh. Dan itu adalah polarity dari sign kamu, gitu. Karena kamu kan sekarang gue lagi bacain kamu punya sign, ya, bercat kamu adalah di rumah nomor 1. Jadi Aquarius itu rumah nomor 7. Right? Itu tentang kontrak, tentang marriage, tentang relationship, any kind of relationship and partnership, ya. By the way, folks, relationship itu sakral. Fokus kalian adalah the lovers. The lovers ini energinya Gemini. Ini artinya juga choices, ya.
Twins kan? Twins ya. Gemini itu twins. Gemini itu ada di rumah ke-11 kalian, yaitu rumah persahabatan. Dan teman-teman kalian, teknologi, tentang kesadaran dalam bersosialisasi, tentang keadilan sosial, tentang harapan-harapan. Di situ kalian juga bisa membangun network, ya, dan juga tentang future, ya, masa depan. Fokus kalian adalah memilih, karena di sini ada choices, ya, ada pilihan, ada options yang kalian memang lagi diminta untuk decide, untuk putuskan. Oke. Mungkin kalian berhubungan dengan, ya, Libra, Virgo, Taurus, siapa namanya, Aquarius, Gemini, atau Sagittarius, atau bahkan another Leo. Tapi di sini gue cuma jelasin apa namanya, energinya, ya, yang ada keluar saat ini di gue. Dan outcome-nya balik ke diri sendiri, ya Leo. The strength. Wow. Kekuatan dari dalam untuk mengatasi apapun rintangannya, bahkan the beast, ya. Bahkan the beast of our own beast gitu, maksudnya beast itu apa ya? Beast itu apa ya? Bahasa Indonesia, ya. Bukan keberingasan. Apa ya? The beast itu bukan penjahat. Keberingasan dalam diri kita sendiri pun sudah. Jadi kekuatan ini kita dapatkan dari menaklukkan seorang Leo dari dalam diri kita, gitu. Our Leo side gitu, our beast, our own beast gitu. Duh, bahasa Indonesia tolong dong, kalau emang ada yang mau terjemahin. Beast. Ya, kebinatangan kita lah ya kali ya, lebih enaknya. Oke, sekarang gue akan klarifikasi. Pertama, energi secara keseluruhan, the traveler, wanderer, player Sagittarius ini, ya. Siapa dia, ya kan, yang membuat kalian happy, atau itu energi kalian sendiri yang memang kalian seorang player. Awas ya baper. Knight of Wands, King of Cups, karena ada cinta di situ. Yang kalian kehilangan. Kalian merasa kehilangan akan cinta yang ada dari seorang ini Pisces, Cancer, atau Scorpio. Kalian punya connection, oke? Dan the Devil, mungkin dengan Capricorn juga, atau dengan tiga-tiganya. Makanya kalian player, ya kan? Dengan water signs, earth signs, dan fire signs. Kalian kaya banget. Kayak apaan ya? Kalau udah kayak gini sih gue ngeliatnya kayak the beast. I'm sorry, just saying. Gue gak akan berpihak siapapun playernya, entah itu kalian, entah itu si dia. Gue hanya mau cari energi, oke? Jadi lihat ya. Ini kalian nih.
kalian atau siapapun kalian berurusan dengan atau cross watcher whatever ya. Nih, kalian di tengah. Kalian di tengah di antara Sagittarius, Capricorn dan Pisces, Cancer atau Scorpio. Ini bisa Scorpio atau Pisces. Karena Cancer adalah Queen, bukan King. Oke. Dan kalian akan, jadi kalian emang disuruh milih kan. Ini fokusnya kalian. Disuruh milih antara ketiga. Gila, pilihannya ada 3, bukan lagi 2, Cin. Ya. Nggak kurang, mau ditambahin lagi. Apa gue tambahin kartunya? Biar lebih jelas. Betapa playernya whoever is. Ini istilahnya yang kurang apa? Air sign ya. Ini kan ada earth sign, ini ada water sign. Ini masalah emosional ya kan. Ini masalah earth ya kan. Ini juga bisa juga adalah addiction, material possession, or just obsession ya. Obsession itu obsesi untuk segala hal, entah itu material, entah itu profesi, entah itu hobi, entah itu kebiasaan ya. Yang jelas ini habit, obsesi atau orang ya. Obsesi terhadap seseorang. Ini fire sign. Fire sign karakternya kan karakternya ya itu tadi, passionate kayak kalian ya, Leo. Yang kurang apa? Swords. Yang kurang swords. Air signs yang kurang. Yang kurang air signs. Air signs itu tentang apa? Rasionalitas dalam berpikir. Jadi intinya buat gua dari energi keseluruhan ini, yang kalian lack ya, sehingga kalian ada di posisi seperti ini adalah kalian tidak cukup memahami atau mampu mengatasi suatu keadaan atau situasi dengan secara rasional. Karena itulah yang kurang. Air signs, ketajaman dalam berpikir, dalam melihat, dalam berasionalisasi, dalam berpikir tanpa melibatkan emosi, obsesi ya. Istilahnya bisa nggak jadi netral gitu. Kalau buat gue, saran dari gue, kalau udah kayak gini ya, lepas semuanya, be yourself, be your self, focus on yourself, be your self. Pas banget, pakai rima boleh nggak? Pakai rima aja ya. Be your self, do's, focus on yourself. Be your fucking new self. Be your ya kan, terserah lo lah. Ngapain bingung sama ketiga pilihan ini di saat lo aja belum bisa jadi diri lo sendiri gitu loh. Lo masih dalam posisi lack. Five kan, Five of Cups. Kalau kalian penuh itu 10 ya kan? Yang artinya adalah new beginning juga. 9, kalian di dalam mimpi, senang-senang, happy-happy, yang belum tentu fulfill.
10, the ultimate happiness. Nah, kamu di 5. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu energi atau vibes yang kamu tebarkan ke alam, ya, adalah energi kamu butuh, kamu kurang. Oke. Sehingga semua ini, ya, semua emosional ini akan memberikan apa kekurangan kamu. Ya kan? Apa kamu kurangnya? Materi. Nih. Apa kamu kurangnya? Emosional nih, biar nggak sepi, ya kan? Apa kamu kurangnya? Passion nih, ya kan?